manusia yang suci, yaitu Yesus. Bang, Allah itu bersemayam dalam terang, bukan bersemayam dalam diri Yesus. Yesus itu bagi kami terang dunia, Bang. Yesus Dia di itu Alkitab terang dunia, Bang. bersemayam dalam terang, bukan bersemayam dalam diri Yesus. Terus dia tidak takluk kepada maut. Yesus pernah mengalami maut nggak? Pernah, tapi bangkit. Ayo udah, berarti Allah itu bukan Yesus. Bang, Karena Allah itu, bentar, karena Allah itu tidak pernah mati, dia tidak pernah ya bersemayam di dalam diri Yesus, dia bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tidak dapat melihatnya. Itu pun kata Yesus seperti itu juga, seorang pun tidak pernah melihat Allah. Jadi jelas Allah itu bukan Yesus. Tidak ada, Bang, orang Kristen, kalau benar-benar Kristen yang mengatakan Allah itu pernah mati. Nggak ada, Bang. Yang pernah mati itu Yesus, Bang. Ya iya, katanya Allah itu tidak pernah mati. Ya, Nah, dia iya, tidak emang siapa yang takut bilang dengan pernah maut. mati? Sekarang kalau Allah dalam diri Yesus ya pernah mati nggak? Yesus belum selesai, Bang, melakukan tugasnya sebagai Bentar, manusia. yang saya tanya jangan kemana-mana. Yesus pernah mati nggak? Pernah mati. Ya udah, berarti nggak cocok Allah itu dalam Yesus, karena Allah nggak pernah mati. Ya nggak sih? Itu kan menurut Abang. Itu kan Loh, menurut Abang. bukan menurut saya, menurut kitab Anda nih. Allah itu tinggal di dalam Yesus setelah Yesus bangkit, Bang. Bang, Allah itu tidak pernah tinggal dalam Yesus. Karena Allah beda dengan Yesus, Allah itu tidak takluk dengan maut dan tidak dikatakan bersemayam dalam diri Yesus. Itu pemahaman Abang wajar. Ini kitabmu. Itu Kitabmu pemahaman bukan Abang paham wajar. saya juga. Bukan paham saya, tapi tertulis di kitabmu. Itu kan dalam konteks kemanusiaannya, Bang. Yesus itu tidak disebut di situ sebagai Allah, Yesus itu. Tetapi setelah dia selesai melakukan tugasnya, baru dia masuk dalam pola kesatuan dengan Allah, Bang. Maka siapa yang menyembah Yesus? Yesus sendiri mengatakan, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Begitu, Bang. Ada. Bang, Yesus kan duduk di sebelah kanan Allah, betul? Iya. Itu Satu atau dua mereka? Sebentar dulu saya tanya. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Sekarang saya mau tanya, satu atau dua mereka? Itu istilah, itu bahasa duduk di sebelah kanan, Bang. Nah, kan beda. Jadi gini, Berarti Bang. dua. Dengerin. Allah dan Yesus itu udah saya bilang tadi beda. Ya. Beda. Ya udah, sepakat saya. Nah, baru kenapa Yesus jadi disembah manusia? Kan ini yang menjadi persoalan buat agama Muslim kan? Kenapa Yesus jadi disembah manusia? Karena Yesus sendiri yang menyatakan bahwa tidak ada yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Dan segala perbuatan yang Dia lakukan adalah perbuatan Bapa itu sendiri. Nah, tetapi sebagai manusia dia di situ berbicara, dia belum sepenuhnya dihidupi, dihinggapi, ataupun dipenuhi oleh Allah itu sendiri. Tetapi setelah dia selesai melakukan tugasnya sampai dia mati dan bangkit kembali, kemuliaan Allah sepenuhnya di dalam Yesus. Gitu, Bang, konsepnya. Makanya sesuai tergenapi firman Tuhan yang dia katakan, tidak ada yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui Dia. Tidak ada yang menyembah Bapa kalau tidak menyembah Yesus. Maka kami menyembah Yesus sama hal menyembah Bapa. Karena Allah Bapa itu di dalam Yesus. Bang, berarti maksud kau ini Yesus itu kerasukan Tuhan gitu? Beda kerasukan, doktrin Bang. kamu, doktrin kamu ini Kristen ini ya Allah dalam Bapa, Allah dalam Yesus, Yesus dalam Allah. Apa yang dilakukan Yesus ya, dan Yesus itu Roh Allah. Jadi ceritanya Yesus ini kerasukan Tuhan gitu. Definisi kerasukan aja, Abang, nggak udah salah itu. Ya makanya. Enggak, itu dari cerita kau tadi. Berarti Yesus itu kerasukan Tuhan. Kerasukan, Bang, bisa kita simpulkan kerasukan namanya berarti sesaat nanti keluar lagi gitu kan. Sesaat keluar lagi, kadang kerasukan, kadang enggak, kadang dihinggapi, kadang enggak.
sama roh. Kenapa saya bilang, Bang? Bentar. Kenapa saya bilang kerasukan? Waktu di tiang salib, Allah tuh ikut tersalib nggak? Ya enggak lah Bang, itu kan sebagai tubuh manusianya yang tersalib. Iya kan, Coba. berarti kan tubuh manusianya Allahnya tidak tersalib, keluar Allahnya. Kerasukan memang Yesus itu. Memang belum sepenuhnya dia dipenuhi Allah itu saat itu. Ya wajar. Belum sepenuhnya. Nggak usah protes berarti kau. Ya, karena apa? Betul yang saya katakan, Yesus kerasukan Tuhan berarti. Itu kan menurut Karena Abang apa? wajar, betul. Karena apa? Karena kata Anda Tuhannya bisa keluar dari tubuh Yesus. Kerasukan Tuhan berarti itu. Tapi bukan berarti keluar masuk Bang. Bukan berarti keluar masuk. Nah, logos Bukan berarti itu, keluar firman masuk. itu yang menjadi manusia, yang menjadi manusia itu ada masanya dia belum sepenuhnya dipenuhi Allah itu sendiri. Firman-Nya Allah itu Bang. sendiri yang menjadi manusia, ada masanya dia sebagai manusia murni Dok. 100%. Tetapi setelah selesai Doktrin dia Anda melakukan akut, segala Bang. tugasnya, dia dipenuhi Bentar. Allah itu sendiri 100% karena dia adalah sumbernya dari Allah Seharusnya juga. Anda kritis. Doktrin Anda akut. Kalau Yesus firman itu menjadi manusia, di mana Yesus ngaku dirinya berasal dari firman? Kan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman Itu adalah ajaran Allah. siapa? Memang itu konsep yang benar, Bang. Itu udah konsep yang Lah, benar. itu bukan ajaran Yesus. Gimana sih? Itu ajaran dari himne Plato yang ditulis oleh Yohanes dari dewa pagan. Itu kan pengajaran-pengajaran kayak Abang itu kan hanya sekedar menyesatkan saya. Tetapi yang tertulis dalam Alkitab, Bang, itu yang kami imani gitu loh. Kan Abang nggak mengimani, tetapi kami mengimani. Dan pada mulai ada firman-firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman Bang, itu yang menjadi bentar. manusia. Anda Dan tahu nggak? tinggal di tengah-tengah Anda tahu nggak manusia. di kitab Anda itu perkataan Yesus ditulis dengan tinta merah? Tahu nggak? Nggak penting lah kita tahu itu Bang, nggak penting-penting amat lah itu. Makanya kau harus tahu kitab kau sendiri. Yang tintanya merah itu adalah perkataan Yesus. Firman yang jadi manusia itu bukan tinta merah, bukan ajaran Yesus. Bang, sama halnya seperti Nabi Muhammad sama Allah, ya. Oh, Jadi berang? enggak, maksudnya gini Bang. Kalau Abang mau menyinggung kayak gitu, masa Abang harus mendengar setiap perkataan Allah itu sendiri dan Abang nggak pernah percaya sama Muhammad? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Jadi kita itu percaya kepada hamba atau nabi atau rasulnya Tuhan Yesus, ya itu kita percaya dan itu tercatat dalam Alkitab dan kita imani. Beda, Bang. Semua utusan Tuhan tidak ada menjadi Tuhan. Musa utusan Tuhan, Nabi Muhammad utusan Tuhan, nggak ada yang jadi Tuhan, nggak ada. Kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada? Karena mereka itu berasal dari manusia, benih manusia Salah. yang sudah jatuh ke dalam dosa. Lah, Bang, padahal di dalam Islam, ya, dengan mulut Nabi Muhammad itu mengaku, aku ini sesungguhnya Allah. Kalau Yesus nggak pernah ada Yesus ngaku aku ini Allah, nggak ada. Tapi Nabi Muhammad ada. Sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain tidak aku. langsung. Kata Secara tidak bentar. langsung. Nih saya jelaskan. Kata Nabi Muhammad dengan mulutnya, sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Ada Nabi Muhammad disembah umat Islam? Nggak ada kan? Karena kami tahu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu wahyu dari Tuhan Allah. Gitu. Tetapi In huwa illa wahyu yuha. Kenapa umat muslim memanggil Muhammad itu ya Rob? Nggak ada ya Rob. Siapa yang manggil ya Rob? Dengan Baru Nabi Muhammad? baru tahun-tahun lalu diakui kayak Edi Steve ya Bang. Ini kadang-kadang nggak konsisten. Edis. Makanya kalau kau bawa Edis pelawak, jangan sama saya Bang. Ya, karena apa? Itu maunya Edis.
bukan dari ajaran Islam. Bang, nggak boleh pelin-pelan lah, nggak boleh pelin-pelan. Makanya Abang- bang, makanya kan sebagai abang pengajar. kagak usah abang percaya dengan pelawak. Karena pelawak itu dia kagak ngerti tentang ajaran Islam. Nih ya, coba kau lihat. Ini ucapan Nabi Muhammad ya. Ini ucapan Nabi Muhammad dengan mulutnya loh. Ya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Nabi Muhammad. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Ini dengan mulut Nabi Muhammad loh. Maka sembahlah aku, kata Nabi Muhammad. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tapi kenapa umat Islam itu tidak ada menyembah Nabi Muhammad, tidak ada menuhankan Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad dengan mulutnya mengaku sesungguhnya aku ini adalah Allah. Yesus nggak ada. Jadi saya mau tanya Nah, ini, Bang, ayat bentar, ini. belum selesai. Karena kami tahu apa yang diucapkan dengan mulut Nabi Muhammad ini adalah firman dari Tuhan, bukan perkataan atas hawa nafsu Nabi Muhammad. Begitu pula Yesus. Ketika Yesus menyampaikan, "Aku adalah Alfa dan Omega," firman Tuhan Allah. Bukan Yesusnya yang kau sembah, bukan, tapi Tuhannya Yesus. Itu kan Aduh. menurut Abang. Tetapi Alkitab mengajarkan kami harus menyembah Yesus, Bang. Harus konsisten Dan kami. di mana Alkitab Anda mengajarkan harus menyembah Yesus itu mana ayatnya? Ya. Karena Allah itu bertinggal di dalam Yesus, jadi kami harus menyembah. Tidak ada yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui Yesus, Bang. Itu yang Anda jadikan alasan. Kalaunya perintah Yesus ada nggak? Gini, kata Yesus, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan Tidak selain perlu aku. itu, Bang. Maka Nggak perlu, Bang, sembahlah itu. aku. Nggak perlu. Kalau nggak ada nggak usah kau paksain. Yesus berkata, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kira-kira yang berkuasa, yang berhak mengampuni dosa siapa, Bang? Yesus sendiri berkata itu. Saya bisa ngampuni dosa. Jadi kalau Abang mengampuni dosa, berarti Abang menyamakan diri dengan Tuhan. Kau mau menuhankan saya bisa ampuni dosa. Nah, makanya sesat di situ kesesatannya Abang, gitu loh. Salah. Abang berhak mengampuni dosa, berarti Abang menyamakan diri dengan Allah. Berarti kau yang gak ngerti ajaran Yesus. Kenapa Yesus itu dia bisa mengampuni dosa? Karena ya ada yang salah kepada Yesus. Contoh nih, contoh. Anda mencuri milik saya. Anda mencuri uang saya. Bang Manalu mencuri uang saya. Anda bukan berdosa kepada Allah, tapi berdosa kepada saya. Bukan Maka posisi dalam seperti itu, Bang. Bentar, saya manusia nih, manusia. Sama dengan Yesus. Ketika Anda mencuri uang saya, Anda berdosa dengan saya. Ketika Anda minta maaf dengan saya, minta ampun sama saya berhak mengampuni Anda. Itu kan asumsi Abang. Tetapi dalam kondisi dan situasi saat itu, Yesus mengatakan anak manusia berhak berkuasa mengampuni dosa saat ada orang yang melakukan dosa dan sakit penyakitnya akibat dosanya, dan dia sakit penyakit lama berlarut-larut, dan Yesus melakukan mujizat sembuh, dosamu telah diampuni. Kata, jadi bukan manusia itu yang si orang yang disembuhkan itu berdosa kepada Yesus, tetapi kepada Allah. Dia berdosa kepada Allah sehingga dia sakit kanker lama lah kita bilang ya, kayak pendarahan itu yang lama itu. Nah, tetapi dia mengatakan dosamu telah diampuni. Bukan karena perempuan itu berbuat dosa kepada Yesus saat itu, Bang. Beda konteksnya. Salah. Berarti Anda nggak paham ajaran Yesus. Kenapa dia minta ampun dengan Yesus? Karena kata Yesus, dosa kau telah diampuni. Yesus tahu dia salah meminta. Nggak ada dia minta. Minta itu dengan Tuhannya Yesus, bukan dengan Yesusnya. Makanya bagi Yesus dia itu salah meminta. Yesus ngomong dosa kau telah diampuni. Artinya apa? Salah meminta dengan dia. Memintalah kepada yang maha kuasa. Nggak ada perempuan atau yang sakit itu minta diampuni, ya. Dan bahkan dia hanya ingin disembuhkan.
Ya, tetapi Ayo udah, dia berarti disembuhkan. gini, saya tanya satu-satu berarti sama Anda. Minta kepada manusia salah atau enggak? Minta kesembuhan kepada manusia salah atau enggak? Yang ya salah lah minta manusia minta kesembuhan. Iya, salah kan? Udah tahu minta kepada manusia, minta kesembuhan kepada manusia itu salah. Karena manusia itu tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, termasuk Yesus. Makanya kata Yesus, ya, dosa kau telah diampuni. Karena dia salah meminta, mintanya kepada manusia Yesus. Kayak gitu, Bang. Kayak gitu konsepnya. Nah gitu, Bang. Itulah, Jadi, makanya Bang perhatikan ajaran Yesus itu kayak gimana. Jangan kau tentang kitab kau sendiri. Enggak pernah saya konsisten, Bang. Allah dan Yesus itu memang beda. Tetapi Yesus itu dia sebagai manusia, ya. Tetapi setelah Allah berdiam 100% di dalam Yesus, bertabernakel 100% di dalam Yesus, maka Yesus itu disamakan dengan Allah. Karena kenapa? Segala kuasa di bumi dan di surga diberikan kepada dia, dan seluruh malaikat bersujud kepada dia, seluruh makhluk surga bersujud kepada Yesus, ya. Begitu, Bang. Jadi Kalau apalagi itu, dan dia juga kalau punya itu, kuasa. Bang, kalau yang kayak gitu, contoh kayak gini, saya minta kepada presiden, ya, yang berkuasa presiden atau saya? Yang berkuasa presiden saya. Tergantung perintah presiden, Bang. Iya, saya minta Tergantung kepada persepakatan presiden. antara Kayaknya delay, ya, udah delay. contoh nih, saya presiden. Bang Manalu. Saya Ya, Anda presiden, saya rakyat jelata. Saya minta kepada Anda. nah, Yang berkuasa saya atau Anda? tergantung, Bang. Kalau kata saya, kepadamu kuserahkan segala urusan. Ya. Kuserahkan kepada kamu yang urus semua, kamu yang atur semua dunia. Contoh ini kita berbicara Tuhan, ya. Atur semua, kuserahkan semua, karena dia ingin menyelamatkan manusia, posisi sebagai manusia, maka dia sebagai manusia harus aku tinggal di dalam kau, dan kaulah sebagai manusia mengatur segala yang ada di dunia dan di surga, dan semua harus buat bertekuk lutut kepadamu. Gitu. Baik, ya kayak gitu sama. Saya punya perusahaan, kau direktur saya. Segala urusan di perusahaan, di kantor, saya serahkan kepadamu agar karyawan patuh kepadamu. Pemilik perusahaan, saya atau Anda? Sama-sama pemilik, karena sudah diserahkan sepenuhnya, Bang. Loh, enggak, beda. Kau bukan pemodal, kau tidak menciptakan perusahaannya. Beda. Sedangkan saya pemodal dan saya menciptakan. Bentar. Saya itu bikin perusahaan saya dan kasih modal buat perusahaan saya. Lalu saya tunjuk kau sebagai direktur agar karyawan yang lain patuh kepada kau. Bukan direktur, Sekarang, Bang. bentar. Itu kan direktur paling tinggi ya di sebuah perusahaan. Sekarang yang berkuasa saya atas perusahaan saya. Apakah status kamu dengan status saya sama? Jawabannya beda. Kau hanya direktur, sedangkan saya pemilik. Beda. Karena Abang menstatuskan Yesus sebagai direktur. Tetapi yang kita bicarakan tadi bukan begitu, Bang. Yang kita bicarakan adalah kuserahkan segala apa yang ada padaku, atur semua, dan kupercayakan apapun itu kamu yang urus semua. Aku serahkan 100% dan dibuat satu materai, dan apa yang kumiliki adalah milikmu. Ya, kamu tanggung jawabi. Apa seperti saya nyuruh Anda tadi. Sama itu sekedar seperti saya direktur nyuruh Anda ada, Bang, tadi. batasannya. Kalau direktur ada batasannya, Bang. Apa yang ada yang di perusahaan saya menjadi urusanmu dan menjadi milikmu. Kau atur perusahaan saya. Lalu apakah kau adalah pemilik perusahaan? Bukan. Kalau saya, bukan, Bang, kau nggak bisa menjadi, meskipun saya menunjuk Anda nggak bisa jadi pemilik perusahaan. Tetap saya sebagai pemilik dan pemodalnya. Saya yang lebih berkuasa tetap. Tergantung.
Tergantung Itu Bang. tergantung persepakatan kalau itu, Bang. Enggak, Tergantung persepakatan mau kayak gimana, kalau itu, Bang. mau kayak Gitu. gimana pun kesepakatannya nggak akan merubah status. Nggak akan merubah status. Minum oli dulu dah sana. Ini kan ibaratnya gini, Bang. Gini, Bang. Abang biar agak ini sedikit, biar agak tenang pikiran abang sedikit. Nanti ku kasih gemuk dikit, Bang, ya. Jadi jadi itu tadi masalah direktur sama pimpinan. Jadi kalau ini enggak, Bang, enggak ada batasan. Jadi pimpinan itu langsung menyatu, Bang, kepada direktur. Contoh walaupun abang analogikan seperti direktur, menyatu sepenuh. Aku tinggal di dalam engkau direktur, tetapi engkaulah yang kupakai untuk mengerjakan segala sesuatu, untuk mengurus dunia atau mengurus alam semesta dan surga dan bumi. Nah, jadi karena dia di dalam direktur itu, tinggal di dalam direktur itu, maka apapun yang dilakukan sah bahwa dia adalah Tuhan. Karena Tuhan yang mengendalikan dia, karena dia tinggal di dalam direktur yang abang tadi bilang. Iya. Gitu loh. Sekarang ketika saya memerintahkan direktur, yang dilakukan direktur saya pasti tahu kan? Iya dong. Ya udah kayak gitu status Bapak dengan Yesus. Apa yang dilakukan Yesus dalam pengawasan Tuhannya? Gimana sih kau ini? Memang Bentar tugas Bang, Yesus bentar juga Bang, Bang mana lu? Bentar. Hamba hina Pak Robin. Selamat malam. Nah, bentar ya Bang ya, Bang mana lu? Gak apa-apa, Bang, gak apa-apa. Pak Robin. Ya, Pak Robin selamat malam. Pak Ustadz Yusuf selamat malam. Open cam lah Pak, seperti biasa. Ini rada gelap dia. Ya. Perlu ditatar ini Pak. Apa? Perlu ditatar. Masalahnya utusan mau disetarakan dengan Tuhan gitu. Bang mana lu nih? Gak ngerti dia. Utusan mau disamakan dia sama Tuhan. Ya itulah maunya dia. Maunya dia. Maunya dia. Kalau maunya Bapak nggak seperti itu. Ya, jangan kita ada. Kayak gimana? Kalau maunya Bapak, dia punya utusan. Itu punya Bapak. Siapa utusannya? Ya Yesus Kristus. Kalau Muslim mengatakan Isa Al-Masih gitu. Iya. Pak Robin, kamu di mana Pak Robin? Gelap kali di tempat ente Pak. Ini lagi di jalan nih, dalam mobil ini. Mau menuju pulang. Oh wah. Iya. Bang Manalu ini perkenalkan Pak Robin, dia adalah Kristen. Kristen apa Pak? Kristen Maripat gitu ya. Beda dengan ente Bang Manalu, paham Pak Robin. Tuh. Terus saya kasih Bang, tahu. banyak yang mengaku Kristen, Bang, tapi bukan berperilaku Kristen, ya gitu, Bang. Banyak yang mengaku Kristen hanya KTP, tapi belum tentu berperilaku juga atau memahami juga konsep Tuhan itu seperti apa yang disembah itu. Dari mana saudara tahu? Dari mana? Kan itu menurut Ya, saya nggak tahu, Bang. Saya kan nggak kenal sama abang. Iya, makanya kalau nggak kenal jangan sok tahu. Itu yang saya maksud. Maka pepatah mengatakan bukan sok tahu. Tidak sayang. Makanya kenal dulu Pak Robin, saudaramu, baru kau sayang. Jadi kalau kau nggak kenal, kau nggak Saya sayang. kan ngaku-ngaku tadi Kristen. Ya memang saya Bang, Kristen. ngaku-ngaku tadi katanya Kristen. Bukan ngaku-ngaku, memang saya Kristen. Jangan pernah malu menjadi Kristen. Di mana dalilnya ada? 1 Petrus 4, justru saudara malu jadi Kristen. Nah, jadi Jangan pernah malu. ya, jadi kan belum tentu sesama Kristen juga sepaham gitu. Nah, kalau Jadi itu abang mau benar. dukung Yusuf P atau dukung Kristen? Saya Enggak, salah paham Bang Manalu. Dia nggak dukung Coba, Bang. saya juga beda paham dengan Pak Robin sebenarnya. Nah, jadi jangan kau sangka saya bentar nanti kamu bisa konfirmasi langsung sama Pak Robinnya. Saya tidak sepaham dengan Pak Robin karena Pak Robin adalah Kristen, saya Islam gitu. Tapi ada persamaan dari paham Pak Robin dengan saya. Bukan berarti semua pahamnya sama. Karena beliau Kristen, saya Islam, itu aja udah beda gitu. Nah sekarang kau dengan Pak Robin kan sesama Kristen. Oke, Silakan dikonfirmasi dengan Pak Robin dulu gitu.
Saya dengan Pak Ustaz Yusuf itu jelas beda. Ya, saya mau Hanya juga sudah konfirmasi, Bang. beda. Itu jelas beda. Assalamualaikum. Saya mau konfirmasi Mana, Bang? aja. Abang hamba Robin ini menyembah Yesus atau menyembah siapa? Pak Robin ke mute, Pak. Oh iya. Silakan dijawab, Bang. Abang menyembah Yesus. Apa? Dapat order fiktif ya? Nah, matikan aja lah. Kirain tadi ya dapat Tuhan fiktif kan gitu. Jawablah Pak Robin tuh, dibuka mic-nya. Iya. Dapat order fiktif dia. Ya. Abang menyembah Yesus 100% atau menyembah siapa, Bang? Udah saya menyembah Bapa lah 100%. Dari mana saya menyembah Yesus? Nah, ini bukan Kristen. Saya pastikan bukan Kristen walaupun aku Kenapa? Jadi Kristen. kalau aku menyembah Bapa di surga, bukan Kristen. Nah, itu kan maunya. Iya. Jadi kalau aku menyembah Bapa yang di surga, Oke lah. karena dua Bapa kami yang ada, nggak Oke, pernah ada kita dua. singkirkan. Oke, kita singkirkan masalah Kristen atas nama komunitas Kristen. Oke, berarti sekarang Abang bukan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan ya? Benar, saya percaya kepada Bapa sebagai Tuhan. Yesus sebagai apa? Sebagai utusan daripada Bapa. Berarti sama dia kayak si Musa. Benar. Dari segi mana dia bisa Abang samakan Yesus dengan Musa? Jelas sama. Adam bahkan Dari Adam mana? juga. Segi mana? Adam juga nggak pernah kata hubungan biologis, nggak pernah. Sama Ya, tapi kan dengan dia dari tanah. Kalau Yesus kan langsung dari perkataan dari logos atau dari kuasanya Allah itu sendiri keluar dari Benar. firman atau keluar dari Tapi yang di dalamnya Adam kan tetap yang suci. Yang suci itu apa yang di dalamnya si Adam. Jadi sama seperti Yesus, yang suci itu yang ada apa yang ada di dalam Yesus. Apa itu? Namanya Ruh yang suci atau Roh Kudus kalau secara kekristenan. sama Nah, bagaimana? sama nggak orang yang suci di awal dan akhirnya rusak atau najis, sama nggak dengan orang yang suci dari lahir sampai mati bangkit lagi suci tetap, sama nggak itu Ya posisinya? intinya sama-sama manusia. Makanya manusia jangan dipertuhankan. Sekalipun dia manusia yang suci dari awal hingga akhir. Intinya kan manusia. Jangan kita bikin, Itulah Bang dasarnya itulah Sekali Bang kita dasarnya bisa menjadi apa? Yesus itu saya pertuhankan ya. namanya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Sekalipun dia bisa menjadi apa, mau jadi apa, tapi kita kan dikasih akal sehat. Kita dikasih akal sehat itu berasal dari Maha Pencipta. Tapi akal tidak sehat itu berasal daripada iblis. Nah, sekarang kita tinggal milih. Pakai akal sehat kah untuk mengimani Bapa itu atau Maha Pencipta itu, atau dengan akal yang tidak sehat. Jadi kalau kita mempertuhankan manusia itu berarti Nah, akal yang tidak sehat. manusia berdosa tidak akan pernah, ataupun manusia yang tercipta dari tanah sekalipun yang dosanya sudah diampuni tidak akan pernah bisa melihat Bapa dan tidak akan pernah bisa bertemu dengan Bapa ya. Tetapi orang akan bisa bertemu dengan Bapa kalau bisa dia bertemu dengan manusianya Yesus. Dengan kita bertemu dengan manusianya Yesus, maka Yesuslah yang membawa kita kepada Bapa. Yesus Bersatu tidak dengan akan Bapa. pernah bisa Itu bertemu konsepnya dengan kalau Bapa menurut kalau saya, dia Bang. tidak memiliki Jadi roh. kita walaupun sama Kristen beda. Yesus tidak akan pernah bisa bertemu dengan Bapa kalau dia tidak memiliki milik Bapa. Apa itu milik Bapa? Roh. Ingat baik-baik. Yesus itu tubuhnya adalah barang panah. Tapi Semuanya barang manusia punya roh. barang yang suci itu adalah roh. Maka dikatakan dalam Yohanes 4 bahwa Tuhan itu adalah roh. Jadi itu perumpamaan. Jadi Tuhan itu tidak terlihat. Itu maksudnya. Apakah ada orang yang pernah bisa melihat roh?
semua roh yang ditaruhkan di Allah kepada manusia suci, Bang, ya. Tapi dicemari Dari oleh mana kita kita lewat tahu apa? nggak semua Lewat suci? perilaku kita, maka roh kita itu menyingkir. Jadi pada awalnya bahwa roh Jadi itu adalah abang, Maha Pencipta. abang Adam diciptakan dikasih roh dari mana? Roh kudus apa roh najis? Adam dicipta, manusia diciptakan Awalnya adalah milik dikasih Maha Allah roh Pencipta najis itu. apa roh kudus. Ya awalnya adalah yang suci. Nah dari sini Tapi rohnya itu saya terpengaruh nggak mau dengan lah apa? menghakimi ya. Ya, Saya nggak mau rohnya lah itu menghakimi Bang terpengaruh Yusuf dengan pekerjaan-pekerjaan Bukan iblis. saya juga nggak mau mengklaim abang ini atau seperti apa. Intinya saya tidak mau berkomentar kepada yang mengaku Kristen tetapi tidak menyembah Yesus. Saya tidak mau berkomentar. Udah itu aja. Bagus kalau begitu. Yang penting apa yang kau imani lakukan untuk pribadimu. Jangan pernah Oke. menghakimi orang karena itu jelas dikatakan. Begitu, Bang. Dalam Lukas 6 ayat 37, Matius 7 ayat 1, janganlah engkau menghakimi supaya kau jangan dihakimi. Bagus kalau seperti itu. Ini Kristen bagus. Ya. Kristen Ya, yang itu luar saya. biasa. Itu saya pribadi saya, Bang. Oke, Bang Manalu. Oke, Bang Manalu. Gimana? Mau lanjut atau mau saya gantikan dengan Kristen yang antri? Oke, Bang, kita kan di sini kan hanya sekedar diskusi ya. Makanya saya kalau ke Bang Yusuf P itu nggak pernah ribut ataupun istilahnya sampai bermusuhan caci maki ya. Karena kenapa? Memang kita ini diskusi. Tujuan diskusi itu apa yang saya tidak tahu, saya tahu dari Bang Yusuf P. Apa yang saya tahu mungkin Abang Yusuf P juga tidak pernah tahu tentang apa yang saya pahami. Jadi diskusi. Nah, walaupun kita berbeda pendapat satu sama lain, tetapi kita tetap harus saling mengasihi sebagai manusia ciptaan Tuhan. Itu kalau menurut pribadi saya, Bang. Jadi walaupun kita berbeda iman, berbeda pendapat, Mau bertanya kepada saudaraku, saling mengasihi. Ya. apakah kau saudaraku membenci Nabi Muhammad? Oke, Bang, nggak apa-apa. Enggak, Nggak saya mau apa-apa, bertanya Bang. dulu. Aku, terakhir. Saya diturunkan, boleh teman-teman yang lain. Oh ya, oke lah, silakan lah. Jadi kita. Oke. Oke, makasih ya Bang Manalu ya. Ya, terima kasih. Salam saudara. Salam saudara. Oke, selamat malam Bang. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahanku. Oke. Ya. Oke Pak Robin, Bang Manalu itu teman lama diskusi sama saya gitu. Oh. Ya memang orangnya seperti itu semenjak dulu, tapi kadang-kadang dia lucu juga gitu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya itulah, gitu. bagus, luar biasa. Jadi ini lebih konsepnya dia lebih mantap daripada hamba-hamba Tuhan yang mengaku luar biasa. Ini dia lebih bagus. Ya, dia nggak pernah. Dari saya tadi udah uji, ya luar biasa, mantap. Lanjut Pak Yus. Oke, saya naikin lagi Kristen yang lain ya. Halo, selamat malam. Malang, Sub. Malam. Iya. Iya ente, we. Nah. Assalamualaikum. Kok iya, waalaikum. Aman kan? Kira-kira malam ini apa sih yang mau kau bawa? Ada Pak Robin nih malam ini yang menemani saya. Malam tadi tuh Pak Iya. Dehe. Ini Pak Robin sekarang. Pak Robin ini lucu juga saya. Dia ngaku Kristen tapi tidak percaya Tuhan. Aneh juga saya. Siapa bilang nggak saya Itu- nggak percaya Tuhan? Nggak percaya Tuhan Yesus maksudnya. Iya, saya nggak percaya manusia menjadi Tuhan. Itu. Jangan bilang saya Berarti nggak kau percaya. bukan Kristen. Berarti kau bukan Kristen. Kau takia kau di sini. Itu kan menurutmu, menurut perkataanmu. Ah, kau Islam yang betul kau menjalankan Loh, kok apa itu Islam? mana itu? Gak Iyalah, nyambung. kan boleh ya. berbohong. Jadi kalau sudah Kan berbeda, boleh berbohong kan? Di Islam kan boleh berbohong dalam 3 hal. Iya nggak sih? kata Enggak, iya, salah di Kristen iya. itu. Ya, Kalau Kristen kan ya tidak kalau Kristen. katakan jika Gitu, tidak, ya itu selebihnya dari si jahat. Ah. Itu iman saya. Jangan kau campur aduk. Selebihnya dari si jahat. Katakannya jika ya, katakan tidak jika tidak. Nah. Selebihnya dari si jahat. Jadi jangan hanya Kan berbicara gitu. doang. Firman. Jangan hanya berteori, lakukan. Nah itu yang saya lakukan. Ya kamu itu takia itu Kamu kamu. selalu menghakimi. Dari buahnya lah kamu dapat melihat.
Nah ini baru sekarang datang lagi yang menghakimi. Bukan menghakimi. Kamu kan bilang Itu sudah Kristen. menghakimi. Ini kan Kamu itu jangan pernah menuduh orang. Jadi ketika kau diniaya Ini kan- orang, sekalipun orang udah berbuat salah kepadamu, perbaikilah hubunganmu dengan Maha Pencipta. Itu yang benar. Jangan pernah menghakimi. Jangan ajarin kami kayak gitu. Ini yang banyak Kami dari itu paham Kristen. dari kau. Kamu itu seperti ini. Jangan Kamu itu ajarin sesat. kami gitu, Kamu Bang. sementara yang menciptakan belum mengatakan Kamu saya kan sesat. pasti dari Kristen. Yang memberikan saya Jangan napas belum ajarin mengatakan kami saya gitu. sesat. Sementara yang tidak menciptakan saya mengatakan sesat. Berarti dia lebih mulia daripada Maha Kuasa. Lebih hebat daripada Maha Kuasa. Bahaya ini Pak Ustaz Yusuf. Bahaya. Bahaya, iya. Sebentar ya, Bukan. Bang Madohe. Abang kan- Bentar. Kau diam dulu. Pak Robin sebentar. Pak Robin ini Kristen ya, dan beliau mantan pendeta. Perlu kau tahu Nah, itu. dia Dia belum tahu bukan sampai Islam seperti tuduhan Mantan. kau. Makanya katakan ya kalau iya. Kalaunya selebihnya dari si jahat, makanya tuduhan kau dari si jahat, kan gitu. Sekarang, sekarang udah, siapa yang lanjut. siap? Kalau memang Kristen, dia tahu nggak iman rasuli? Pengakuan iman rasuli, coba tes. Iman rasuli Itu apa? pula. Itu pula. Yang penting doa Bapa kami di sorga itu yang penting. Dalam Matius 6 Ya, ayat kamu 13, hafal nggak? ayat 9 sampai 13. Kalau Ya, kamu mualaf ya? saya Kamu Kristen Ah. lahir. Saya orang yang setia. Hah? Karena dikatakan diajarkan jangan pernah malu menjadi Kristen. Di mana dalilnya? 1 Petrus 4 Nggak ayat malu. 16. Jangan kau pasangkan kehendakmu kepada saya, saudara. Kau yang udah malu jadi Islam, jadi kamu nggak mengaku jadi Islam. Kamu malu jadi Islam. Gimana? Malu kau. Saya Malu nggak jadi pernah Islam. malu. Kamu Kalau udah saya malu. lahir kepada Islam luar biasa. Saya ngaku saya orang Kristen. Saya nggak malu mengaku jadi orang Kristen. Nah, Kamu yang saya malu juga jadi orang orang Islam. Kristen. Kamu udah malu jadi orang Islam. Kenapa kau ada kadakan saya Nggak supaya mengaku menjadi Kristen. tidak menjadi Kristen? Woi. Coba. Woi, Robi, Jadi kamu udah kamu malu jadi orang berbaca Islam. hoi sama orang tua. Bagaimana kasihmu? Ya. Bagaimana adabmu? Coba, apakah ini pengajaran daripada Ya, Bapak? buat apa ada sungguh kau penipu begitu? Nah, buat apa? Kau penipu Kau mau begitu. marah-marah sama saya? Ya marahlah. Oh, lah silakan. Coba. Hah? Karena kamu ngaku-ngaku Coba yang Kristen, padahal mana? kamu Islam. Kamu di sini mau menyampaikan kebenaran apa mau menyampaikan marah-marah? Atau mau menyampaikan pengajaran bukan. daripada Bapak? Kamu itu. Kamu Atau setia pengajaran di sini. daripada Kristus? Kamu Atau udah malu. pengajaran daripada iblis? Kamu udah malu jadi orang Islam. Kamu Jangan udah malu. kamu hakimi saya. Kamu udah malu jadi orang Islam. Saya Kristen Emang dari malu lahir. aja lah, karena Kenapa Islam kau udah ditolak paksakan? di Iran. Sekarang Sampai- bagaimana? Kan? Hmm? Kau malu jadi orang Islam sekarang. Kata-kata dia Pak Ustaz Yusuf. Kau nggak ngaku-ngaku Kristen. Dia menghakimi saya. Kau malu jadi Islam, kata dari mana? Dia mengetahui saya, sementara yang menciptakan saya belum mengetahui, belum mengatakan itu kepada saya. Tapi dia lebih dari Dia- Tuhan dia. Memang. Iya, dia lebih dari Tuhan. Nggak, Iya. saya suruh kau baca Iman Rasuli. Coba kau baca Iman Rasuli. Suruh saya. Kau orang Yang Kristen. menyuruh saya biarlah Bapak yang menciptakan Coba saya. kau. Masa kau kan manusia? Masa kau cuma nyuruh-nyuruh manusia? Apa hebatmu sebagai manusia? Kau kan ngaku tadi. Iya, aku Kau nggak ngaku perlu orang Kristen, kau harus tahu lah. disuruh-suruh oleh manusia. Biarkan yang menciptakan aku yang menyuruh aku. Ah, itu baru benar. Ah, inilah Cocok lah Pak Ustaz. pendusta kau. Hah? Yes, Pendusta itu Pak kan Robin. Pendusta lah kau. Yesus Ya pun itu kan menyembah bukan dia. apa. Lagi. Dia lebih hebat dari Tuhan. Yesus Yusuf, pun nah, menyembah benar, dia. Pak Yusuf, saya juga komplain Dia sama mencuri judul. dari Tuhan. Jadi Usuk, bahaya usuk. begini-beginian. Itu salah judulmu itu. Itu usuk. Jangan saya protes. tidak ngomong Sekarang sama salah kau, dari situ. pendusta kau. Saya ngomong Itu sama kan Yusuf. salah menurutmu. Kalau menurut Kau Pak setia Yusuf kau. salah. Saya komplain sama Bahkan judul menurutmu ini. kepada menurut Kau Usuk Pak tahu Yusuf nggak nggak boleh. arti Kristen itu? Ya itu benar. Ayo diam kau. Diam kau. Jangan Ayo. kau diam-diamkan saya. Diam kau. Saya punya mulut. Yang berhak mendiamkan saya, yang menciptakan Saya saya. tidak mau komplain sama kau. Saya ada komplain. Iya, sama saya Pak juga Yusuf. gak mau. Saya juga gak mau mendengar kamu. Kita sama-sama punya hak. Iya, iya. Saya ada komplain judul ini, Nyerocos Pak. terus sih. Gak Pak minta Yusuf. penjelasan dia Pak Robin, tapi langsung tidak sepakat aja. Gak Tanya mau keluar dia. kita sendiri. Begitu Apa caranya. cepat sama pendusta dia? Nipu-nipu di Ya, Takia. itu Ngapain menurutmu sama saya Takia? gak bantah.
Kalau menurutmu ya nggak apa-apa. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, ketika engkau memaki Kristen manusia, apa? Kau sudah malu jadi orang Islam. Kenapa kau terampuni. nggak ngaku jadi orang Islam Ketika aja? engkau Kenapa memaki kau yang nggak ngaku namanya aja? Roh Kudus, kau nggak bakal Kau terampuni. udah malu jadi orang Islam. Saya nggak. Gini Apa aja lu dah semua Pak sudah Robin jadi ya, orang biar dia nggak tuduh macam-macam. Dah kayak gitu aja. Saya ganti judulnya. Ayo. Oke. Nggak ada tuduhan Ayo. Islam ya. Ya bagus. Iya. Ah. Kristen paling Kristen, Saya ayo. akui dia nggak bisa iman Rasul Pak Yusuf. Kamu nggak mengakui. Dia nggak bisa Emang kamu iman yang menjadi Rasul. Tuhan saya. Kalau kau yang menjadi Tuhan saya Kau baru. dusta kau. Iya. Iman Rasul Kau aja bukan kau nggak Tuhan tahu. saya. Mau kau katakan Iman juga Rasul aku aja kau seperti tahu, nggak tahu. dusta, mau sesat, mau apa. Aku nggak Kau kan ngaku. manusia. Udah Tapi malu jadi kalau orang udah yang Islam menciptakan dia. aku mengatakan itu kepada saya, baru saya Saya percaya. ini, Ya saya nggak percaya saya kepadamu. ngaku saya orang Kau Kristen. juga Saya nggak bangga percaya jadi anak Tuhan kepadaku. Yesus. Jadi kita nggak sama-sama Kau- percaya. kau nggak bangga Jadi mau kau jadi paksakan aku umat- percaya kepadamu. Umat Ya Nabi nggak Muhammad. bisa, saudara. Kok kamu nggak bangga? Woi, Saya nggak pernah Oke, bangga kok kepada kamu nggak manusia. bangga jadi Saya umat bangga Nabi kepada Muhammad? yang menciptakan Kok kamu saya. malu sekarang? Hah? Saya nggak pernah Dia malu. Pak Robin, gini Pak Silakan, Robin, silakan, dia kan silakan, membenci Nabi Muhammad. Coba aja tanya dia, benci nggak Pasti. dia sama Dia Nabi ini Muhammad? penghujat. Pasti. Kamu udah nggak, kamu malu jadi umatnya Nabi Muhammad? Siapa? Robin. Dari mana Kamu udah malu? Inilah, kau sudah Karena menghakimi. Muhammad di kuburannya. Saya adalah Karena Kristen Muhammad di sejati, kuburannya. Tuhan saudara. Yesus yang bangkit ya. Ya, Bapak Hah? kami yang di Karena Muhammad surga di itu doa kuburannya. saya. Masih di kuburannya. Ya. Nggak bangkit ya. Ampunilah Gitu dosa-dosa kami. Itu doa saya. Ya. Hah? Kau malu jadi orang Islam, Robin? Nah, Udah, daripada dia menghujat Pak Robin, kan tambah-tambahin dosa Pak Robin aja, kan kayak Apa, gitu. Tambah-tambahin dosa saya juga, kan kayak gitu. Iya, Saya iya. turunkan dulu ya Pak Robin. berarti dengan yang lain. Kayak gitu. Dia nggak Jadi ada. gini Pak Robin, sebelum saya menaikkan Kristen yang lain, saya mau tanya sama Pak Robin. Pak Robin percaya dengan Paulus? Ya jelas tidak lah, Pak. Karena kan Paulus kan manusia, saya sudah Tidak. katakan tadi. Hmm. Makanya ini banyak yang diikuti oleh kekristenan. Ya, namanya Kristen tandingan. Kalau sebagai pengikut Kristus Iya, yang iya. asli, dia akan menyayangi Nabi Muhammad. Nah, itu intinya. Dia akan menyayangi. Jadi digenapilah firman Tuhan yang mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu akan digenapi. Sementara bertolak belakang dengan yang diimani oleh Kristen yang diajarkan oleh Paulus. Ya, Ya baru tahu Lagi. saya Pak Robin. kalau dia menyayangi sesama manusia, dia pasti menyayangi yang namanya Paulus, yang namanya Nabi Muhammad. Itu intinya, Pak. Oke. Ya wajar, ya wajar. Waalaikumsalam Pak Siregar Islam. Saya Kristen saya Pak. Oh, waalaikum. Iya, silakan. Ini saya ditemani oleh Pak Robin. Beliau juga dari Kristen, tapi bukan Kristen umum seperti Protestan dan yang lainnya, kan kayak gitu. Beliau punya paham tersendiri terhadap kekristenan. Bisa, Ya, intinya pahamnya Yesus. Kayak gitu. Amin, amin. Bukan pahamnya Paulus. Silakan. Bisa, Pak, saya- Kalau mau berdiskusi. Karena aku tadi kan mendengar dari bawah ini katanya seorang Kristen. Dengar nggak suara saya Pak? Ada cuma noise-nya banyak gitu. Oh, ntar saya cari dulu yang tempat yang sepi nih. Oke, udah dengar. Ya, silakan. Nah, tadi kan saya amat-amatin lah dari bawah melihat Bapak Hakimina ini. Soalnya saya jadi bingung seorang Kristen. Kan bisa saya pertanyakan dong. Kerjakan saya bingung kan gitu. Mantap, mantap. Nah, oke lah ya. Aku mempertanyakan Bapak hamba Ina ini. Kalau Ya. ajaran Bapak, kerajaan Bapak itu di mana sih? Tolong Pak terangin sama saya. Ada di dalam hidupmu, saudara. Ada dalam hidup saya. Benar. Benar. Itu ya aslinya ya. Ya. Oh. Apakah kita nggak perlu belajar lagi? Kita mendoakan Bapak doang. Jangan kau yang mendoakan Bapa.
Tapi kau yang memohon kepada Bapa. Jangan terbalik. Oh, Kan Bapa. jadi kalau itu, nah ini kan nanya Pak. Ya boleh. Berarti yang di ajaran di Alkitab itu nggak perlu dipelajarin lagi, kita aja langsung gitu. Pada awalnya memang itu. Sebelum ada yang tertulis kan yang tidak tertulis yang perlu diimanin. Makanya kita belajar dalam Ibrani 11 ayat 1 itu jelas. Itu sudah ada sebelum ada yang tertulis. Apa dengan berbahagialah bagi kamu yang tidak melihat Tuhan tetapi percaya. Nah, siapa yang mengimani ini bukan Kristen, justru saudara kita Muslim. Mereka percaya kepada Maha Pencipta itu sekalipun tidak melihat. Nah, ini ajaran yang benar. Udah gitu ya Pak ya, makasih ya. Benar. Terima kasih Saya saudara. simpulkan memang pengetahuan Bapak ini memang Ayub ayat 1 sampai habis. Kita Bapak hina ini. Soalnya Amin. Terima kasih saudara. itu ya, pengetahuannya memang masih di Ayub semua. Di Ayub itu menerangkan Bapak memang memanggil iblis ya, itulah mungkin pribadi saya loh. Ya nggak Gitu, apa-apa. kan? Nggak apa-apa. Nah, itulah Bapak Ina ya. Saya terima kasih lah. Nggak, soalnya Sama. kalau berdebat itu jadi debat kusir gitu loh. Ya. Debat Terima kusir. kasih. Gitu. Saya juga Oke, mohon terima maaf kasih kalau semua ada ya. kata-kata salah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikum terima kasih ya Pak Siregar ya. Oke. Ya, masih banyak Kristen yang antri Pak Robin, yang kepanasan dengan Pak Robin. Nggak apa-apa. Nah, ini teman Termasuk termasuk kawan kita mata pisau tumpul. Ya, nantilah Pak, mata pisau tumpul nanti dulu sebentar ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam Pak Nababan. Islam atau Kristen, Mbak? Dua-duanya Kristen. Dua-duanya. Coba buka dulu kamera kau. Enggak jelas kau ini. Silakan dibuka dulu kameranya. Saya lagi buka baju. Ayo udah, pasang dulu bajunya, naik lagi ya. Udah kayak gitu aja ya, tegas gitu. Gak perlu basa-basi yang terlalu banyak gitu. Tar. Sesuai ini sesuai gilirannya dulu. Kasihan yang antri lama. Saya angkat dulu satu-satu. Bentar, mata pisau ada gilirannya. Halo, selamat malam. Hilang. Bentar ya. Ya, habis ini saya naikin Robin lagi. Mata pisau nanti. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Mana tadi? Bentar. Giliran mata pisau atau bukan ini? Sabar ya. Oke. Agama dan harta. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Minta naik tapi kok nggak ngomong gitu, disapa. Coba kalaunya minta naik, ngomong lah. Nah, halo, selamat malam. Iya, Selamat malam. Bang. Bang, bisa Iya, selamat malam, TV-nya Bang. di pelanin gitu. Soalnya noise.
Oke bang. Anda dari Kristen ya? Iya, Bang. saya dari Kristen bang. Silakan dibuka dulu kameranya. Iya. Iya udah bang. Saya dari Kristen bang. Iya, mungkin Anda bisa berdiskusi dengan saya dari Islam atau Pak Robin yang dari Kristen. Jujur Pak Robin ya itu beda paham dengan Kristen mayoritas. Kalau saya bang, sama-sama diskusin bang. Itu tadi saya dengar dari bawah ceritanya Pak hamba Hina ya. Mm-hmm. Itu kalau saya bertanya sama Bapak hamba Hina, itu sebenarnya tadi Bapak bilang iman itu di dalam tubuh kita ya. Benar. Nah terus itu dalam tubuh itu kalau menurut Bapak gimana ceritanya itu Pak? Apakah memang kita kalau memang dalam tubuh iman itu apakah nggak perlu kita berdoa satu sama lain Pak? Itu yang saya pertanyakan Pak. Ya sudah jelas berdoa. Tapi berdoa dengan pribadi. Jangan seperti orang fasik. Ya, berdoa berdiri, bersorak-sorak. Jadi berdoa itu tentram, tertib. Hubungan kita, pribadi kita kepada Maha Pencipta. Begitu. Terus apakah kita mengasihi satu sama lain Pak? Maksudnya gimana? Mengasihi gimana? Karena walaupun saya bukan pendeta Pak, saya bukan pendeta, saya mengaku saya Kristen, cuman saya masih umat, bukan pendeta, bukan sentuhan, cuman saya agama Kristen. Cuman kalau menurut saya itu dari tadi saya dengar, saya simak-simak dari bawah, memang saya mendengarkan sangat luar biasa. Cuman kalau menurut saya itu doa Bapa kami itu tujuannya kemana itu Pak? Doa Bapa kami itu tujuannya sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Tujuannya kepada Bapa Maha Pencipta yang tidak terlihat. Tapi dia mendengar apa yang kita ucapkan. Terima kasih Pak. Tapi dia melihat apa yang kita lakukan. Terima kasih Pak Baik. Iya. Saya bertanya sama Bapak sekarang. Nggak apa-apa Ini banyak. itu agama Kristen sama agama Muslim itu sama-sama ciptaan Tuhan atau bukan Pak? Jelas. Nah, Ya. maka itu saya bertanya sama Bapak. Apakah kita saling mengasihi, kita memilih atau tidak Pak satu sama lain? Memang harus saling mengasihi. Karena firman Tuhan menyatakan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mungkin kalau menurut pribadi saya, kalau saya menghargai orang, berarti saya sudah menghargai Tuhan gitu Pak ya? Jelas. Berarti kalau Bapak sudah menghargai orang, berarti Bapak sudah menghargai diri Bapak sendiri. Jadi itu intinya. Itu makanya dari buahnya lah kamu dapat melihat. Jadi buah itu Pak, bukan yang tertulis, tapi apa yang Bapak lakukan, apa yang Bapak laksanakan setiap saat dan setiap detik, itu buah. Jadi banyak orang sekarang mengenalkan yang tertulis, sementara yang tertulis bisa direvisi. Nah, ini seperti contohnya. Banyak kita terikut kepada siapa? Paulus. Kenapa? Kita sudah didoktrin mengikuti manusia, karena dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Di mana dalilnya? Yeremia 17 ayat 5. Sekalipun kebenaran daripada Maha Pencipta yang Bapak sampaikan, tapi ketika Bapak mengandalkan manusia, ketika Bapak mengandalkan diri Bapak sendiri, maka Bapak akan terkutuk. Sekalipun itu kebenaran daripada Maha Pencipta itu yang Bapak sampaikan. Nah, ini yang banyak dilakukan oleh Kristen-Kristen sekarang. Saya dulu Pak, mohon maaf, saya sebagai pendeta. Ya, jadi saya bertanya sama Bapak sekarang. Saya paling sering dulu menghakimi jemaat. Nah, ini yang banyak. Itu saya sebagai pendeta. jadi sekarang posisi Bapak ini Muslim apa non Muslim? Gimana? Ayo lanjut Pak, silakan. Cuman
Cuman kalau menurut saya, apa namanya hamba Tuhan itu atau seorang pendeta tidak boleh emosional karena itu pendeta itu sebagai contoh, sebagai lampu Benar, terangan emang sama bicara umat gitu seperti Pak. Kalau ini. menurut saya. Ini bukan emosi, kan itu kan menurut Bapak emosi. Kalau saya emosi, saya udah maki-maki saudara kita tadi. Tapi memang inilah karakter Iya cara sih. bicara. Makanya Bapak bilang jangan Betul. emosi. Makanya jangan lihat dari luarnya, Pak. Tapi lihatlah kedalamannya. Karena Tuhan itu melihat kedalamannya, bukan Iya. melihat. Makanya Bapak jangan Amin, tertipu. amin. Makanya Bapak jangan tertipu dengan suaraku ini, Pak. Jangan tertipu. Jadi hati-hatilah. Iblis Oke, yang terima kasih, Pak. Kan iblis itu kan berbicara lembut-lembut. Hati-hati dengan itu, Pak. Waspada. Saya plong, Pak. Sini Betul. ketegasan. Saya berbicara ini ketegasan. Ya diterima nggak diterima, puji Tuhan. Diterima, puji Tuhan. Begitu bagi saya, Pak. Saya belajar Berarti jujur. sekarang- Seperti Pak Ustaz. Oke lah, terima kasih Pak. Ya, silakan. Oke lah, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, Pak. Mohon maaf kalau ada perkataanku yang salah buat Bapak. Terima kasih, Pak. Oke, Ya, lanjut. Oke. sama-sama. Berarti bisa Assalamualaikum, digantikan Pak. dengan yang antri ya, Pak ya. Waalaikum, terima kasih. Ya, minta turun Pak. Makasih. Oke. Sabar, jangan dinaikin dulu Bang Paras. Seperti biasanya, ya saya akan umumkan lagi ya teman-teman semuanya. Ya, Pak Robin izin sebentar ya, Pak Robin ya. Silakan, Pak Ustadz. Oke. Oke teman-teman semuanya, saya mau izinkan dulu amanah, izinkan dulu. Maksudnya saya mau umumkan dulu amanah dari Anda semuanya dan sesuai dengan di awal tadi, banyak kawan-kawan yang meminta untuk apa? Minta QRIS juga.